Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lulu Aulia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logoterapi. Disimak ya, teman-teman. Nah, yang pertama ada sejarah dari logoterapi. Pendiri dari logoterapi sendiri adalah Viktor Emil Frankl. Viktor Emil Frankl dilahirkan di Wina pada tanggal 26 Maret 1905 dari keluarga Yahudi. Frankl merupakan anak kedua dari pasangan Gabriel Frankl dan Elsa Frankl. Logoterapi berasal dari kata logos yang dalam bahasa Yunani berarti makna atau meaning dan juga rohani berarti spiritual. Kata terapi berarti penyembuhan atau pengobatan. Secara umum, logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan, serta beranggapan bahwa makna hidup atau the meaning of life dan hasrat untuk hidup bermakna atau the will to meaning merupakan motivasi utama manusia guna meraih taraf kehidupan bermakna atau the meaningful life. Nah, itu dia pengertian dan sejarah dari logoterapi. Nah, selanjutnya landasan filosofi dari logoterapi. Logoterapi memiliki 3 pilar yang menjadi landasan filosofinya, yaitu yang pertama, the freedom of will, yang artinya kebebasan berkeinginan. Tema khas yang selalu ada dalam literatur eksistensial termasuk logoterapi adalah bahwa orang itu bebas untuk menentukan pilihan di antara alternatif-alternatif yang ada, dan oleh karenanya mengambil peranan yang besar dalam menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, the will to meaning, yang artinya keinginan akan makna. Upaya manusia untuk mencari makna hidup merupakan motivator utama hidupnya. Makna hidup ini merupakan sesuatu yang unik dan khusus. Artinya, ia bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan, hanya dengan cara itulah ia bisa memiliki arti yang bisa memuaskan keinginan orang tersebut untuk mencari makna hidup. Nah, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, the meaning of life, yang artinya makna hidup. Yang dimaksud dengan makna oleh logoterapi adalah makna yang terkandung dan tersembunyi dalam setiap situasi yang dihadapi seseorang sepanjang hidup mereka. Nah, itu dia tadi landasan filsafat dari logoterapi. Selanjutnya ada tujuan logoterapi. Menurut Frankl, logoterapi bertujuan agar dalam masalah yang dihadapi klien, dia bisa menemukan makna dari penderitaan dan kehidupan serta cinta. Dengan penemuan itu, klien akan dapat membantu dirinya sehingga bebas dari masalah tersebut. Tujuan utama dari logoterapi sendiri adalah meraih hidup bermakna dan mampu mengatasi secara efektif berbagai kendala dan hambatan pribadi. Hal ini diperoleh dengan jalan menyadari dan memahami serta merealisasikan berbagai potensi dan sumber daya spiritual yang dimiliki setiap orang yang sejauh ini mungkin terhambat dan terabaikan. Apabila seseorang tidak mengerti potensi-potensinya, maka tugas utama orang tersebut adalah menemukannya. Itu dia tadi tujuan logoterapi menurut Frankl dan tujuan utama logoterapi. Selanjutnya yaitu tujuan umum logoterapi. Tujuan umum logoterapi yang pertama adalah memahami adanya potensi dan sumber daya spiritual yang secara universal ada pada setiap orang, terlepas dari rasnya, keyakinannya, dan agama apapun yang dianutnya. Nah, yang kedua tujuannya yaitu untuk menyadari bahwa sumber-sumber dan potensi itu sering ditekan, terhambat, dan diabaikan, bahkan terlupakan. Nah, selanjutnya tujuan umum yang terakhir yaitu untuk memanfaatkan daya-daya tersebut untuk bangkit kembali dari penderitaan untuk mampu tegak kokoh menghadapi berbagai kendala dan secara sadar mengembangkan diri untuk meraih kualitas hidup yang lebih bermakna. Selanjutnya ada pandangan logoterapi terhadap manusia. Logoterapi memandang manusia sebagai makhluk bebas yang berusaha untuk merubah kehidupannya berdasarkan keinginan untuk mewujudkan makna yang dimilikinya menjadi kenyataan. Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang. Makna hidup terkait dengan alasan dan tujuan dari kehidupan itu sendiri. Selanjutnya ada 3 konsep utama logoterapi. Yang pertama, makna ada pada setiap situasi hidup baik dalam penderitaan ataupun kebahagiaan. Makna hidup merupakan sesuatu yang dianggap penting dan memberikan nilai khusus bagi seseorang. Bila seseorang berhasil menemukan dan memenuhi makna hidupnya, maka kehidupan akan menjadi lebih berarti dan berharga.
dan pada akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia atau happiness sebagai akibat sampingnya. Yang kedua, kebebasan berkehendak, yaitu setiap manusia memiliki kebebasan yang tak terbatas dalam menemukan makna hidupnya. Makna hidup dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri melalui karya bakti, keyakinan atas harapan, dan kebenaran serta penghayatan atas keindahan, iman, dan cinta. Yang ketiga, manusia memiliki kemampuan dalam mengambil sikap terhadap penderitaan dan peristiwa tragis yang terjadi. Apabila keadaan tragis tersebut tidak dapat diubah, maka sebaiknya manusia mengambil sikap yang tepat agar tidak terhanyut dalam menghadapi keadaan tersebut. Nah, itu dia teman-teman 3 konsep utama dari logoterapi. Ketiga konsep tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Pada logoterapi ditandai dengan kerohanian atau spirituality, kebebasan atau freedom, dan yang terakhir tanggung jawab atau responsibility. Nah, itu dia 3 eksistensi manusia menurut logoterapi. Selanjutnya ada ciri-ciri pribadi yang sehat menurut logoterapi. Pribadi yang sehat adalah individu yang telah menemukan makna hidupnya yang hakiki ditandakan dengan spiritualitas, kebebasan, dan tanggung jawab. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan mengenai logoterapi. Semoga bisa teman-teman pahami dengan baik ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.